Saat ini kita berada di bulan Rajab. Dari sisi bulan Hijri, dan kita berada di bulan Januari dari sisi tahun Masehi. Apapun itu tahunnya, apapun itu bulannya, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang saya bacakan tadi, inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu dicatat oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu adalah 4 bulan mulia yang disebut dengan arba'atun hurum. Salah satu dari 4 itu adalah Rajab. Rajab ini perlu kita perhatikan, perlu kita ingat, perlu kita kaji, perlu kita sampaikan ke anak-anak kita bahwasanya ada satu peristiwa, bahwasanya ada satu kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan satu ibadah lebih baik daripada ibadah yang lainnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memantapkan keimanan saudara, keimanan sahabat-sahabatnya, maka perintah dalam bentuk syariat yang pertama kali diajak dan diminta kepada Nabi untuk mengajarkannya adalah salat. Untuk ibadah salat ini Allah ajarkan dengan Nabi dijemput, dengan Nabi diajak dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun ulama berbeda pendapat dengan 3 pendapat. Ada yang mengatakan al-Isra wal Mi'raj ruha wa jasada, ruh dan jasadnya. Ada juga yang mengatakan ruhnya saja. 2 pendapat ini diterima, tapi ada satu pendapat yang tidak diterima, di mana Nabi Isra dan Mi'raj dengan mimpinya. Maka peristiwa ini menunjukkan betapa hebatnya sholat ini harus kita jaga. Ya, betapa hebatnya sholat ini menjadi barometer pertama kita tentang kehambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi berkata, kemusyrikan kita dilihat dari sholat atau tidak, kekufuran kita dilihat sholat atau tidak. Untung ada madhab Imam Syafi'i mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu ada 2. Meninggalkan sholat karena malas belum dinyatakan kafir, tapi ada orang yang meninggalkan sholat karena ingkar. Kalau ini sepakat ulama, orang ini keluar dari agama Allah. Maka oleh karena itu, kita di awal Januari ini apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Yang kita cari, yang kita kejar dari dunia tergantung dengan kehendak Allah. Kalau dapat, Allah kasih. Kalau tidak dapat, tidak Allah kasih. Ya. Tapi ada satu hal yang harus kita cari dan kita pastikan. Semua orang pasti melakukannya. Semua orang pasti diberikan oleh Allah kemampuan untuk melakukannya. Tinggal yang diperintah mau atau tidak. Yaitu bagaimana ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya melalui mimbar Jumat khutbah singkat ini saya akan membacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, riwayat Imam Nasa'i, di mana Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya sesuatu yang dihisab oleh Allah, ya, dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Fa idza wajadta, kalau kamu menemukan, fa idza wajadtaha tammatan, kalau kamu menemukan salatnya sempurna, kutibat lahu tammatan, maka akan dicatat sempurna. Fa in kana au fa idza kana taqasa minha, kalau kurang, qala anzuru, maka lihat, hal tajiduna, apakah kalian mendapatkan, ya, min tatawu'in, dari satu perbuatan sunnah, dari ibadah sunnah, ya, yukammilu ma dhayya'a,
sesuatu yang bisa menyempurnakan dari apa yang ia hilangkan min faridatin min tatawwu'ihi. Lihat, adakah salat sunnahnya untuk bisa menyempurnakan. Maka salat 5 waktu ini tidak bisa ditinggal, tidak bisa kurang. Karena nanti kalau kurang, Allah cari penutupnya. Maka semua kita ini nanti dengan salat seperti kita beli susu untuk anak kita, seperti kita beli beras untuk anak kita, seperti kita bangun rumah untuk anak kita, seperti panitia masjid mengembangkan masjidnya, kurang dananya, kurang pula bangunannya. Maka jangan tenang-tenang saja urusan sholat ini. Jangan santai-santai saja urusan sholat ini. Kita lihat orang pilkada kemarin, demi menang pilkada berapa puluh miliar uang yang keluar. Karena kurang keluar, tidak jadi. Begitu juga nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada toleransi urusan sholat dengan anak. Jangan ada kata kasihan urusan sholat dengan anak. Kasihanilah mereka kalau mereka tidak sholat. Maka saya mengatakan seperti ini. Kalau kita tidak bisa beli pakaian dengan kurangnya dana dan duit kita, maka begitu juga semua kita yang kepengen masuk surga tidak akan selesai bagi yang sholat.